Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan ingin agar orang percaya selalu menggunakan iman dan bahkan menjadikan iman sebagai perisai yang dapat membentengi diri dari berbagai serangan. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pengatur yang spesial. Rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Tetap setia. Hanya itu pinta Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi ada untuk menjadi penyembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah online pada hari ini. Marilah kita sebelum mengikuti ibadah, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau berkati kiranya para pemimpin pujian, musik, Tuhan berkati, satukan mereka sehingga kami dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya spesial. Bapak, Ibu, dan Saudara pun spesial. Kita semua spesial karena kita umat pilihan Allah. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia Bapa kita yang begitu luar biasa. Dia sahabat kita. Dia penolong kita. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pengatur yang spesial. Rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Tetap setia. Hanya itu pinta Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang setia dalam kehidupan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia.
kami. Kau begitu menyayangi kami. Hanya ini ucapan terima kasih yang dapat kami sampaikan, Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara berada. Masih kembali bersama kami, GBS Haleluya Palur, menemani Bapak, Ibu, dan saudara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkuasa di bumi, di surga. Katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa? Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa, berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah siapa? Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Syukur, Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau selalu bersertaku Tuhan. Aku percaya Yesus, berkat-Mu atasku melimpah. Kau sungguh baik Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang tergabung dalam ibadah online dari GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dari GBS Haleluya Palur dimanapun berada. Baik yang ada dalam negeri, luar negeri, dari dalam pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Mari kita satukan hati. Kita tadi telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah kami yang baik, yang memberi kesempatan pada kami untuk beribadah. Dan biarlah peribadahan kami menjadi peribadahan yang baik dan benar, dan Engkau berkenan dengan ibadah kami. Kau mencurahkan kuasa, Kau mencurahkan berkat bagi kami, sehingga kami dapat bersaksi bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang ajaib dan yang mulia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang senjata yang sangat canggih. Kenapa kita belajar tentang senjata yang sangat canggih? Hidup itu adalah peperangan, sehingga siapa yang tidak siap, mereka akan kalah. Dan kalau mereka kalah, mereka akan menghadapi kehancuran. Kalau mereka kalah, berarti habis-habisan. Maka kita harus menang. Nah, supaya kita menang, kita harus mempelajari siapa musuh kita. Bagaimana karakter musuh kita. Lalu kita juga harus mempersiapkan senjata. Sehingga kemenangan ada di pihak kita. Siapa musuh kita? Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Alkitab mengatakan bahwa musuh kita ialah iblis yang memiliki kelicikan yang luar biasa, yang memiliki keberanian. Bahkan iblis itu tidak pernah putus asa. Sehingga kalau kita mengenal musuh kita, lalu mengenal karakter musuh kita, kita akan lebih waspada. Mari kita lihat Lukas 11 ayat 24 sampai dengan 26. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata,
aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan lebih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dan daripada keadaan semula. Tahu kan? Jadi begitu ada orang bertobat, iblisnya lari ke tempat yang tandus. Tetapi iblis selalu melihat bagaimana keadaan orang yang bertobat itu. Dan dia mengatakan, mari kita balik. Didapatinya rumah itu telah bersih, tersapu, rapi, teratur. Nah, dia masuk ke orang yang bertobat. Bahkan mengajak 7 roh lain untuk masuk ke dalam hidupnya. Sehingga dia bukan makin baik, tetapi makin jahat. Karena ada 7 roh yang masuk di dalamnya. Hati-hati Bapak Ibu. Pertobatan yang sementara justru membuat orang itu akan makin jahat. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang Kristen yang jahat, ya lumrah Bapak Ibu. Ya itulah kata firman Tuhan. Kelicikan setan suka mengadu domba. Tidak punya rasa sungkan. Tidak punya rasa malu. Bahkan tidak punya perasaan. Yang penting aku dapat merusak. Setan itu pemberani. Bayangkan Tuhan saja dicobai. Apalagi kita. Dan setan tidak pernah putus asa. Hari ini aku kalah, ya hari lain aku akan masuk di dalam kehidupan mereka. Nah, musuh kita adalah setan, maka kita harus menggunakan senjata yang tepat, yang sesuai dengan firman Allah. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Setan selalu menggunakan panah apinya. Dengan sasaran yang tepat. Dengan waktu yang tepat, maka kita harus waspada. Akibat dari serangan panah api setan, muncullah kekhawatiran, muncullah ketakutan, muncullah kebimbangan. Nah, kalau sudah manusia diserang dengan kekhawatiran, dengan kesusahan, imunnya turun. Kalau sudah imunnya turun, sakitnya muncul. Manusia diserang dengan panah iblis yang namanya kebimbangan. Dia tidak berani mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diputuskan salah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya manusia yang diserang dengan panah api iblis itu, dia mencari obatnya. Obatnya ditemukan, tetapi ganti sakit penyakitnya, ganti kekurangannya, ganti segalanya. Maka mengapa mereka demikian? Karena mereka tidak mencari akar masalahnya. Dia hanya mencari akibat dari akar masalah itu. Nah, padahal kadang orang merasa sudah, aku yang menang. Tetapi belum mengalahkan akar permasalahannya. Keadaan inilah yang ditunggu oleh setan. Agar manusia makin jauh meninggalkan Allah. Agar manusia makin khawatir dalam hidupnya. Agar manusia makin bimbang dalam kehidupannya. Sehingga
mereka menyandarkan hidupnya bukan dengan kekuatan tetapi dengan perasaan yang ada. Nah, keadaan inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehingga kekalahan demi kekalahan bermunculan. Lalu bagaimana Tuhan memberi resep hidup agar selalu menang dalam peperangan? Efesus 6 ayat 16. Gunakanlah perisai iman. Ya, gunakanlah perisai iman. Iman adalah landasan percaya pada kekuatan Allah. Iman adalah tanda penyerahan hidup kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah memiliki iman itu, Allah akan campur tangan dan Allah akan menerima kemenangan. Tapi kemenangan yang diperoleh itu bukan kemenangan yang aku kuat, aku bisa. Tetapi kemenangan yang diperoleh itu adalah kemenangan karena Tuhan melihat iman kita, maka iman kita yang menikmati kemenangan. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan iman dapat memindahkan gunung, betul. Tetapi sebenarnya yang memindahkan gunung adalah Allah. Karena manusia menyerahkan kemampuannya, Allah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih hebat dan lebih besar. Jadi Tuhan ingin agar orang percaya selalu menggunakan iman dan bahkan menjadikan iman sebagai perisai yang dapat membentengi diri dari berbagai serangan panah si setan. Tuhan ingin agar orang percaya mensosialisasikan bahwa iman itu merupakan senjata pamungkas yang dapat mengalahkan kuasa-kuasa si jahat. Jadi kita mensosialisasikan, kita memberitahukan pada orang lain bahwa iman itu kuat. Yang kuat bukan imannya Bapak. Yang kuat adalah janji Allah kepada mereka yang punya iman. Maka Tuhan mengatakan iman harus jadi perisai. Perisai itu letaknya di depan. Iman harus selalu digunakan, jangan ditanggalkan. Karena setan jeli. Karena setan tahu kapan kita meletakkan iman kita. Kapan kita membuat iman kita untuk tidak berkutik. Dengan panah api si iblis, setan akan meluncurkan. Nah, jadi Bapak Ibu, mari gunakan senjata iman dengan baik. Karena senjata iman inilah yang akan mendorong kuasa Allah untuk mengalahkan berbagai macam permasalahan hidup. Iman adalah senjata super canggih yang Allah berikan kepada manusia. Maka mari kita kembangkan, jangan justru kita kerdilkan, kita kembangkan agar iman ini menghasilkan kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh dunia. Jangan menyusahkan Allah dengan menanggalkan iman. Bahkan menjual iman hanya karena kekhawatiran. Menjual iman hanya karena ketakutan. Menjual iman karena sakit penyakit. Salah besar. Iman harus kita pakai sebagai perisai. Dan kalau dia menembakkan panah berapinya yang namanya penyakit, yang namanya ketakutan, yang namanya kekhawatiran, mereka akan terpental keluar. Immanuel, Allah beserta kita. Dan Allah bangga kalau kita orang percaya dapat menikmati kemenangan yang Tuhan janjikan untuk kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati kami,
Engkau telah ingatkan kami senjata canggih kami. Dan Engkau senantiasa mengajar kami untuk mengasah senjata-senjata kami. Sehingga kami boleh menikmati kemenangan. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Di GBS Haleluya Palur protokol kesehatannya ada 6. 1B, 5M. 1B itu berdoa. 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mobilitas dikurangi, dan menjauhi kerumunan. Saya percaya jemaat ibadah online dari GBS Haleluya Palur ini taat dan patuh pada protokol kesehatan. Sehingga mereka tidak akan lupa tentang protokol kesehatan. Yang kedua, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah online. Sesudah kita buka, kita like. Sesudah kita like, kita share untuk 5 orang. Minimal Bapak Ibu. Lalu sesudah kita like dan kita share, mari kita beri komentar. Supaya dengan komentar ini kami dapat mengetahui mana-mana yang masih kurang dalam ibadah online. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa kami akan berdoa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau memberi kami tanah air Indonesia yang berlimpah, hasil bumi, hasil laut yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, kesuburan, kemakmuran yang Kau berikan. Bapa, kami ingat pemimpin-pemimpin negara kami, berkati beliau Bapa, terlebih Presiden, berkati dengan hikmat-Mu, kesehatan yang dari-Mu di dalam memimpin negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara yang lain, Kau akan pimpin berkati beliau Tuhan. Kau akan berkati menteri, berikan hikmat-Mu. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Bapak pimpin berkati beliau, berikan hikmat-Mu untuk melakukan instruksi Presiden yang mereka dengar bersama. Pimpin Bapak agar negara kami aman dan segera lalu dari COVID. Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Sehingga kami dapat beribadah bersama walaupun dalam keadaan online. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Suheni. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Sriono. Kami berdoa untuk Pak Budi. Kami berdoa untuk Lili. Kami berdoa untuk Pak Bogo. Kami berdoa untuk Bu Marto. Kami berdoa untuk Ibu Happy. Kami berdoa untuk Mbak Ratmi. Kami berdoa untuk Satria dan Yeski Kurniawan. Saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan jamahan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Bambang yang sakit lutut. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang sakit migrain. Kami berdoa untuk Ibu Wagini yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Weli yang sakit asam lambung dan ginjal. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang jatuh. Kami berdoa untuk Ibu Marni yang kesemutan. Kami berdoa untuk Pak Ngadiman yang keju kemeng. Dan kami berdoa untuk Rahel yang kanker stadium 1. Tuhan, Kau Allah yang mampu untuk menjamah dan menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami masih berdoa Tuhan untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Marsudi, Pak Kadir,
Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titik, dan Mbah Darto. Kiranya Tuhan jamah dengan urapan kuasa-Mu. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dan kami akan pulang Tuhan. Sebelum kami pulang, kami menyerahkan segala aktivitas kami di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena Allah saat ini telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.